Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, sahabat-sahabat YouTube yang baik hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan moto hadis Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis ini menjadikan saya merasa berkewajiban menyampaikan apa yang saya peroleh dari hasil belajar, berpikir, dan merenung. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yatsrib, Nabi mendapatkan penduduk kota Madinah, termasuk orang Islam, menghadapi kesulitan memperoleh air bersih karena harganya cukup mahal. Maklum, waktu itu di Yatsrib hanya terdapat satu sumur yang airnya tidak pernah kering, yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Ruman. Jika sumur-sumur lain mengalami kekeringan, maka Ruman ini bisa panen raya. Dia menjual air dari sumurnya ini dengan harga yang tinggi. Menghadapi hal tersebut, Nabi mengumpulkan para sahabat dan bertanya, siapa di antara para sahabat ini yang sanggup atau mampu dan berminat membeli sumur milik Ruman. Dan dikatakan juga oleh Nabi bahwa pahalanya adalah surga. Secara spontan, sahabat Utsman bin Affan menyanggupi dan akan membelinya. Maka segeralah sahabat Utsman mendatangi pemilik sumur itu dan bermaksud membelinya. Tentu pemilik sumur ini tidak hendak menjualnya, karena sumur ini merupakan sumber penghasilan yang tinggi nilainya. Maka mulailah sahabat Utsman menjalankan siasat bernegosiasi dengan menawarkan harga yang tinggi. Ruman tertarik dengan harga yang tinggi itu, tapi dia merasa enggan melepas sumur yang
merupakan sumber penghasilannya itu. Sehingga ia mengatakan, saya tertarik dengan tawaran Anda. Tapi bagaimana saya akan menjualnya? Saya akan kehilangan sumber penghasilan saya ini. Sahabat Utsman menjawab, Anda tidak akan kehilangan sumber penghasilan, karena saya hanya membeli separuh saja, sehingga Anda tetap punya hak milik dan dapat menjual airnya sebagai mata pencarian Anda. Ruman pun menanyakan, bagaimana cara bagi hasilnya? Kata sahabat Utsman, kita bergilir. Misalnya hari ini Anda yang menjual airnya, besok ganti saya, dan seterusnya secara bergantian. Nah, Ruman tertarik ini, melihat harganya mahal, sementara dia masih bisa mengambil airnya. Nah, Ruman menyetujui dengan senang hati, mendapatkan uang yang sangat banyak dari sahabat Utsman, dan dia tetap bisa menjual airnya meskipun secara bergantian. Nah, maka deal pun terjadi. Sumur itu menjadi milik berdua antara Ruman dan sahabat Utsman. Namun apa kemudian yang dilakukan oleh sahabat Utsman? Sahabat yang mulia itu pada gilirannya memiliki hak menjual air, sahabat Utsman menggratiskan airnya. Karena sebagaimana pesan hadis Nabi di atas tadi, air, padang rumput, dan api harganya haram. Nah, dampak penjualan air secara gratis yang dilakukan sahabat Utsman ini menjadikan seluruh penduduk Madinah mengambil air sebanyak-banyaknya pada giliran Utsman. Sebaliknya, tidak ada yang membeli air sama sekali pada giliran Ruman. Nah, Ruman pun kemudian bermaksud akan menjual kepemilikan sumurnya yang tinggal separuh itu. Sahabat Utsman menyetujui dan menawarkannya dengan harga yang murah. Nah, tapi Ruman ya mau nggak mau akan menjual kepemilikan sumurnya itu karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Nah, begitulah Nabi Muhammad yang cerdas atau fatonah mengimplementasikan hadisnya, yaitu kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Nah, jadi nggak omon-omon, ini diimplementasikan hadis ini oleh Nabi Muhammad sendiri melalui sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan.
Hadis itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Berkah kekayaan sahabat Utsman yang luar biasa. Maka sebenarnya peristiwa ini telah memberikan dua pesan penting bagi umat Islam. Yang pertama, penting bagi umat Islam itu menjadi kaya raya, sehingga bisa menguasai akses-akses penting bagi kehidupan bersama, sehingga orang Islam ini bisa hidup merdeka, tidak tergantung kepada umat lain. Oleh karena itu, di sini saya berani mengatakan, jika ada penceramah yang mengatakan jadi orang Islam itu jangan kerja melulu, hanya memikirkan masalah dunia saja, yang kata orang Jawa menyebutnya misalnya kedonyan, sehingga tidak pernah beribadah, bahkan mengikuti pengajian pun tidak ada waktu. Ucapan seperti itu salah besar, dan perlu diketahui bahwa bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu juga ibadah. Dan jika bisa menjadi kaya raya, mudah-mudahan hidupnya semakin bermanfaat bagi orang lain. Bukankah Nabi juga telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini hadis riwayat Ahmad, Imam Tobroni, dan Daruqutni. Seharusnya jika ada jamaah yang memiliki keahlian mencari kekayaan, itu justru didorong agar semakin rajin dan bersemangat mencari harta kekayaan. Nah, selanjutnya didorong lagi agar semakin rajin beribadah dengan memanfaatkan harta kekayaannya, seperti zakat, infak, dan sedekah, sebagaimana yang dilakukan sahabat Utsman. Yang kedua, Nabi itu ahli dalam bernegosiasi, bahkan juga berdiplomasi, itu ahli. Sahabat Utsman juga, sehingga buktinya sahabat Utsman bisa menguasai sumur yang tadinya dikuasai secara pribadi oleh seorang Yahudi yang bernama Ruman, kemudian bisa menjadi milik bersama umat Islam. Dan bukan umat Islam aja, seluruh penduduk Madinah bisa menikmati. Jadi dengan demikian dapat mewujudkan Islam itu rahmatan lil alamin. Atas dasar pesan tersebut, umat Islam juga harus cerdas, harus pintar berdiplomasi, bernegosiasi, agar tidak mudah, istilah sekarang, dikadali oleh umat lain, oleh orang-orang zalim. Sekarang ini kan menyedihkan. Umat Islam ini karena nggak kaya, nggak pintar diplomasi, akhirnya dengan mudahnya mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini padahal sementara, kekuasaan yang sementara. Dan namanya tokoh, yang mengerikan itu adalah karena kalau sudah tokoh mengikuti, maka apa?
umat itu akan mengikuti karena tokoh sebagai panutan. Nah inilah dosa jariah para tokoh ini, harus hati-hati. Kalau dulu Clifford Geertz mengatakan ulama itu adalah agen budaya. Kemudian berikutnya peneliti dari Jepang, Nakamura, mengatakan ulama itu agen politik. Jadi mudah sekali mengarahkan masyarakat untuk memilih seseorang, dan ini harus hati-hati. Ini agen politik itu kalau tahu tokoh politiknya itu zalim, ini menyesatkan umat. Nah, sekarang pertanyaan kita atau pertanyaan saya, bagaimana dengan umat Islam di Indonesia yang memiliki konstitusi? Di antaranya UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya ini selaras loh dengan hadis tadi. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selaras kan dengan hadis tadi? Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Api ini maksudnya energi yang tersimpan dalam tanah, dan harganya adalah haram. Hati-hati. Namun hingga sekarang konstitusi ini belum diimplementasikan. Masyarakat masih beli air bersih itu ke perusahaan air minum kemasan, baik galon maupun botol kecil. Juga air isi ulang. Harusnya pemerintah menguasai air ini dan disalurkan ke seluruh rumah tangga. Nah, para founding father telah mewariskan konstitusi yang syarat nilai sebagai rujukan kita dalam bernegara. Sayangnya kita ini, anak bangsa, khususnya umat Islam, sebagai pewaris konstitusi kurang tanggap. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika membangun negara Madinah itu juga berdasarkan konstitusi, yaitu Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah yang disepakati oleh 3 golongan, yaitu golongan Yahudi, Nasrani, dan orang Islam sebagai minoritas. Jadi ini jangan seperti orang NGO ya. Ya ini hanya dilihat bahwa Nabi Muhammad bersepakat dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bukan itu. Ini konstitusi dalam bernegara. Nah, dan selanjutnya harus Anda perhatikan, di antara Piagam Madinah ini isinya yaitu menjaga perdamaian dan kerjasama di antara semua kelompok yang ada di Madinah. Kerjasama. Tapi lihat nanti apa yang terjadi. Nabi dan umat Islam ini konsis dengan Piagam Madinah ini. Yaitu yang penjabarannya
jika ada musuh dari luar, tiga kelompok ini hendaknya bisa saling membantu. Dari kerjasamanya itu menjaga keamanan bersama. Dan jika tidak mau membantu, minimal diam. Apa yang terjadi pada waktu perang Khandaq? Ketika golongan kafir Quraisy menyerang umat Islam, ternyata Yahudi ini membantu kafir Quraisy, sehingga kena sanksi berdasarkan Piagam Madinah, berdasarkan konstitusi ini. Yahudi dieksodus keluar dari Madinah. Nah, begitulah Nabi Muhammad demikian komit terhadap konstitusi yang telah disepakati bersama. Tapi anak bangsa di negeri ini, khususnya umat Islam, kurang tanggap terhadap konstitusi yang sudah diwariskan oleh para founding father sebagai rujukan kita dalam bernegara. Padahal jika kita komit terhadap konstitusi, kita dapat hidup bersama di negeri ini dengan penuh kedamaian, penuh keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Salah satu contoh dari pasal 33 tadi, ayat 3, jika kita komit, negara itu wajib menguasai air. Salah satu dari air, tanah, dan api tadi. Komit misalnya air aja. Baru air aja, bukan air saja. Pertama baru air saja. Maka pemerintah harus menyediakan PAM. PAM bukan sekedar air mandi, tapi benar-benar air minum, air bersih yang bisa diminum. Ini disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Ya sebagaimana PLN lah. PLN ini sudah jaringannya sudah luas, hampir seluruh wilayah Indonesia. Tapi sayangnya, meskipun namanya PLN, belakangnya ada N-nya, setrumnya masih diproduksi oleh swasta, sehingga harga setrum ini jadi mahal. Orang banyak yang keberatan, berat langganan PLN. Nah, ini baru satu tadi yang air. Bagaimana kalau kekayaan alam yang lain seperti minyak, gas bumi, batu bara, timah, nikel, dan lain-lain, masih banyak, terutama emas. Jika negara dan rakyat komit terhadap pasal 33 ayat 3, semua dikuasai oleh negara dan rakyat bisa mengontrol dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka bukan tidak mungkin bangsa ini akan jauh lebih bahagia dibandingkan bangsa-bangsa lain. Finlandia pun lewat. Dan bukan mustahil negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.